Nah jadi tentang masalah itu mana Ustaz tak melawan. Ambo kalau sifatnya keilmuan, ambo siapkan makalah, awak duduk pasang. Tapi kalau emosi, yo manang jadi arang, kalah jadi galak orang mencari orang bercakap kan. Ambo memilih untuk diam. Dan dalam diam ambo itu beberapa kawan mengirim WA. Kawan-kawan yang tidak terlalu peduli mengirim WA. Keceknya jangan lawan. Mana kerja? Sedang apanya dikajanya pakai diam. Ambo orang Solo, saksinya jalan. Apa yang dikajanya pakai diam? Ambo lah mendengar gitu gilo. Karena orang lawan gilo. Makanya ada ungkapan orang Jawa, sing waras yang ngalah. Tidak ada di Minang. Jadi aku kini kok dek bini yang mau Jawa. Waras yang ngalah. Ambong bawa tuh sampai di jalan jauh. Lalu kemudian aku lah stres, kok lalu kok. Lalu kemudian ada surang ngecek juga. Memang hanya tidak otak, tapi ini berkuasa. Maka ketika musim-musim kampanye, dikhawatirkan antara Buya Eko akan berperang ayat. Yang dari Golkar akan membacakan ayat Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih banteng. Yang dari PDI dikhawatirkan akan membacakan ayat La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon beringin iko. Ulama yang risau dengan polemik iko, ayat dijadikan perang politik, akhirnya muncullah slogan jangan bawa agama ke politik. Nah, jadi kok memang dari dulu, dari zaman sahabat Nabi memanglah adonan dan ketika Orde Lama, Orde Baru pun begitu, lalu kini direformasi begitu juga. Ada satu berijtihad, kalau calon-calon gubernur, wali kota, bupati ikut tidak didampingi oleh ulama, lalu siapa yang akan mendampingi? Beko didampingi oleh penyanyi dangdut, nah mesti ulama yang mendampingi. Yang satu lagi mengkhawatirkan kalau didampingi oleh ulama, beko jamaahnya pecah. Maka di Sumatera Barat terbagilah dua imam mujtahid. Imam mujtahid dan pertama mengatakan ulama jangan ikut. Sedangkan imam mujtahid dan kedua mengatakan mesti dampingi ikut. Sedangkan ambo mengikut kepada imam mujtahid yang kedua, namanya Imam Jel Fathullah. Ambo sekarang ini sedang mapping menempatkan posisi dalam hiruk pikuk iko. Sebenarnya cuma ada dua kelompok, dan itu sesuatu yang biasa terjadi sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman Orde Baru, Orde Lama, sampailah zaman reformasi. Nah, di dalam kelompok yang setuju ulama berpolitik iko pun terpecah lagi. Buya Zulkifli MAD lebih memilih pendapat bahwa ulama ustaz hanya mengendorse saja. Sedangkan Buya Jel Fathullah, dia lebih jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal iko ikhtilaf dua ulama, aku lebih berpihak kepada ustaz akhir zaman. Kan? Jadi iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikih muqarrar, itu sesuatu yang biasa. Jadi aku ingin menyampaikan ke masyarakat ikhtilaf iko biasa.
Cuma kalau memang awak nggak setuju ulama iko mengendorse ke politik, buatkan poin-poinnya. Nggak boleh menyerang, nggak boleh menggunakan kata kasar, nggak boleh menjadikan ayat-ayat supaya, karena kalau ini tidak, ini kita bercerita tentang masa depan tahun 2029, 2003 sampai, jadi kita kan tinggal di negara demokrasi. Jadi majelis ulama perlu duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ambo tetap dengan pendapat, ambo bertaklid dalam hal itu, ambo bukan mustahil, ambo bertaklid pada imam ambo. Ambo tetap dengan itu. Nah, seandainya ambo datang ke satu daerah, DPT-nya 60.000, head to head 2 calon, berarti satu calon itu kan mesti mengumpulkan suara 30.000 plus 1. Seandainya ambo datang membuat tablik akbar awal di situ, mungkin yang datang hanya 5.000, yang 25.000 plus 1 tetap enggak tiba kan. Nah, jadi datang dengan enggak datang suaranya sama saja. Seandainya ambo datang, yang orang datang di tanah lapang itu paling 5.000. Seandainya awak buat video di situ, boleh jadi cakupannya lebih banyak lagi. Buat video, ba'a caronyo supaya video dan awak buat itu sampai ke 30.000 plus 1 handphone. Nah, tentu awak bertanya ke orang media, ba'a caronyo supaya video dan awak buat itu sampai ke handphone mereka. Kini kalau awak lalu di muka toko roti di Jalan Sudirman, lalu awak kini langsung membunyi handphone awak, harga roti pagi ini promo loh, mampir dong. Nah, bisa nggak awak dapat ilmu orang toko roti itu? Iko sekretariat pemenangan awak, setiap orang yang lalu coblos nomor sekian, masuk ke dalam 30.000 plus 1. Kenapa ambo tekankan Iko? Sebab ambo akan membuat video endorse. Ambo tidak ingin Deko waktu perhitungan kalah disabit di Ustaz Somad tidak turun. Padahal sebenarnya video itu tidak sampai ke handphone orang. Maka awak buat video sependek-pendek mungkin, sebab orang tidak mau menonton lama-lama paketnya habis. Video 1 menit. Kalau tuan membeli ragi di atas batu untuk masyarakat Bukit Tinggi, coblos nomor berapa? Hampir kalau batu. Itu masalah perbedaan fikih biasa. Jadi yang pendatang mana datang Buya Jel dikerahkannya majelis mujahid untuk aku yang awak inginkan. Awak inginkan kan masyarakat jamaah yang kebetulan mendanga ambo dan tahu ambo, ini ingin tahu Ustaz Somad itu kama, yang kenalan yang sahabat Ustaz Somad itu mau ramnyo. Awak berikan pantunnya, kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau lah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Ambo datang, nyoman lihat tablik akbar, itu juga pesannya. Ambo nggak tibo, tapi video sampai, itu juga pesannya. Apa bedanya? Sama saja. Bahkan orang nanda tibo pun lebih banyak daripada orang tibo. Video itu sampai juga kayaknya. Nah, jadi sesudah itu ya terserah batin ini apakah hanya memilih atau tidak. Berapa persen sebenarnya pengaruh Abdul Somad Iko? Apa pernah awak survei di Sumatera Barat? Apa punya data awak? Di Riau Iko ada orangnya, Abdul Somad itu tidak ada pengaruh. Kamu tak kaji juga. Masa iyo sekeren nih gue ndak apa-apa.
jadi disurvei orang tuh pakai LSI. Patang pemaparan orang LSI, lembaga survei Indonesia. Bertanya, bara pengaruh Abdul Somad? Orang Riau yang mengenal Abdul Somad 96%. Berarti sampai persen itu aduh dia bersuara di pasar bawah. Saya apa kena indah. Lalu kemudian di situ kalau orang ikut di endorse Abdul Somad, bara persen penerimaan masyarakat. Menurut LSI 65%. Nah, Riau ya, sebab surveinya di Riau. Nah di Sumbar awak tak tahu. Sebab belum pernah disurvei. Bara, coba web survei. Kalau Abdul Somad yang mengendorse bara, kalau ketua MUI yang endorse bara. Kok mau posting di? Ya biar tahu. Supaya saya paham. Adapun tentang melawan, Ambo tidak melawan. Sampai hari ini tidak ada satu pun pernyataan Ambonan melawan. Coba cari. Abdul Somad berpengaruh dengan ajakan di Sumatera Barat itu. Bukit Tinggi 77%. Tapi Ambo ragu sebetulnya. Terus siapa yang membiayai? Di Padang ada juga, Ustaz. Di Padang. Di Padang juga. Ada. Nah, jadi tentang masalah itu mana Ustaz tidak melawan. Ambo kalau sifatnya keilmuan, Ambo siapkan makalah, awak duduk pas. Tapi kalau emosi, yo manang jadi arang, kalah jadi galak orang mau cari orang bercakap kan. Ambo memilih untuk diam. Dan dalam diam Ambo itu beberapa kawan mengirim WA. Kawan-kawan yang tidak terlalu peduli mengirim WA. Keceknya jangan lawan. Mana kecek? Sedang apanya dikajanya pakai diam. Ambo ko orang Solo. Saksinya Jalek. Apanya dikajanya pakai diam. Ambo lah mendangang gitu gilo. Karena orang lawan gilo. Makanya ada ungkapan orang Jawa, sing waras yang ngalah. Itu ada di Minang. Di Jawa. Jadi aku kini, kau dek bini yang mau Jawa. Waras yang ngalah. Ambong bawa tuh sampai di jalan jauh. Lalu kemudian aku lah stres, aku bawa lalu kok. Lalu kemudian ada surang ngecek juga. Memang hanya tidak otak, tapi nya berkuasa. Tapi nya berkuasa. Bang lawan jauh. Ya waktu tunggunya lalu. Lalu berapa lalu? Itu kan? Sampai lah. Sampai lah. Itu kau menang. Kamu kalau melawan, kalau ilmiah kamu siap lawan. Dudukkanlah, buatkan buatkan makalah. Disertasi Ambo 600 halaman pakai bahasa Arab disidang oleh 3 profesor kurang Arab. Aduh. Jadi kalau diminta membuat makalah tentang ulama dan politik berbahasa Arab, dudukkanlah, kalau akan buat seminar. Tapi kalau untuk bercakap di medsos, dibaca. Ambo selalu berpesan, kalau baca itu jelek tentang Ambo, tolonglah di belakang Ambo. Kalau bisa jangan sampai ke Ambo, supaya lama awak duduk bersama. Pada akhirnya hidup ini adalah sepotong kenangan. Maka Ambo ingin dengan Buya Jalfatullah, Ambo menjadi kenangan yang baik sebagai adik Inyo, dan Inyo sebagai budak Ambo menjadi kenangan yang baik. Sama-sama baik awak, kematian sajalah dan memisahkan.
Itulah 3 poin yang Anda sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.